Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firanda Guzesari. Nah, saya mau mereview tentang Cafe Teduh. Nih, suasananya. Ada kakak-kakak tuh, kita tanya-tanya yuk. Halo kak. Halo, Namanya siapa nih? nama aku Ajeng Lupita Anggraini. Nama aku Marsyanita Putri. Kakak-kakak lagi pada ngapain sih? Sibuk banget kayaknya. Kita lagi mempelajari materi pertemuan 19. Tentang apa tuh kak materinya? Materinya itu mengenai resiko dan tingkat pengembalian. Jangan lupa disimak ya guys videonya. Dadah. Pada pertemuan 19 ini, saya akan membahas mengenai resiko dan tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian yaitu keinginan untuk mendapatkan sebuah hasil yang akan diperoleh pada masa depan. Sementara itu, resiko yang dimaksud adalah hasil yang diperoleh masih belum pasti. Dengan melihat kinerja keuangan dari hasil investasi bisa menentukan tingkat nilai pengembalian dari investasi itu sendiri. Jika dalam aspek finansial, ada sebuah istilah yaitu high risk bring about high return. Maksudnya adalah resiko lebih besar akan muncul bila ingin mendapatkan hasil yang lebih besar juga. Return merupakan profit yang didapatkan individu, perusahaan, ataupun institusi dari investasi yang dilakukan. Istilah return bisa dilihat, yaitu yang pertama ada return on equity. Return on equity adalah hasil dari laba bersih dibagi modal. Yang kedua, ada return of capital, yaitu hasil dari modal pembayaran kas yang tidak dikenakan pajak kepada investor yang berasal dari modal yang tidak didistribusikan dividen tetapi diinvestasikan kembali. Selanjutnya ada return on investment, yaitu hasil dari investasi. Selanjutnya ada return on invested, yaitu hasil dari modal investasi. Selanjutnya ada return realisasi, yaitu sebutan untuk return yang sudah terrealisasi. Selanjutnya ada return on network, yaitu hasil dari kekayaan bersih investor. Selanjutnya ada return on sales, yaitu hasil dari penjualan yang digunakan untuk menentukan apakah operasional perusahaan efisien. Selanjutnya ada return on sales, yaitu hasil dari penjualan yang digunakan untuk menentukan apakah operasional perusahaan sudah efisien. Selanjutnya ada return ekspektasi, yaitu sebuah return yang diimpikan oleh investor untuk didapatkan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada total return, yaitu semua return pada investasi di tahun-tahun tertentu. Selanjutnya ada return realisasi portofolio, yaitu hasil rata-rata tertimbang pada return realisasi sekuritas tunggal di portofolio. Selanjutnya ada return realisasi portofolio, yaitu hasil rata-rata tertimbang pada return ekspektasi sekuritas tunggal di portofolio. Selanjutnya, hubungan karakteristik risk dan return. Jika probabilitasnya semakin tinggi, maka pengembalian aktualnya berada di bawah pengembalian yang diinginkan. Dan semakin tinggi resiko standalone yang berkaitan dengan aset, the average investor yang merupakan orang yang tidak menginginkan resiko, berarti investor itu harus digantikan ketika melakukan aset yang beresiko. Karena aset yang resikonya besar pasti memiliki return yang dibutuhkan dibandingkan dengan aset yang kurang beresiko. Yang selanjutnya itu ada resiko return. Return memiliki beberapa resiko. Yang pertama itu resiko murni atau pure resiko. Dalam segala hal yang pasti ada kepastian. Nah, itulah yang bisa memunculkan suatu kerugian. Ada tiga tipe resiko murni, yakni resiko aset fisik, yaitu sebuah resiko yang mengakibatkan munculnya kerugian pada aset fisik di suatu organisasi. Yang kedua itu resiko karyawan, yaitu sebuah resiko yang disebabkan oleh suatu hal pada karyawan yang bekerja di suatu organisasi. Yang ketiga itu resiko legal, yaitu resiko yang timbul pada bidang kontrak yang tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Yang selanjutnya itu ada resiko spekulatif, di mana resiko yang memiliki ketidakpastian yang memiliki dua kemungkinan, yaitu keuntungan atau kerugian.
Nah, pada resiko spekulatif ini memiliki 4 resiko. Yang pertama itu resiko pasar, yaitu sebuah resiko yang terjadi akibat adanya pergerakan dalam harga pasar yang menyebabkan terjadinya resiko. Yang kedua itu ada resiko kredit, yaitu sebuah resiko yang terjadi akibat rekanan tidak berhasil memenuhi kewajiban pada organisasi. Yang ketiga itu ada risiko likuiditas, yaitu sebuah risiko yang terjadi akibat tidak berhasil mencukupi yang dibutuhkan oleh kas. Yang keempat itu risiko operasional, yaitu sebuah risiko yang terjadi mengakibatkan terkendalanya kegiatan di organisasi sehingga tidak berjalannya dengan semestinya. Selanjutnya itu ada risiko statis. Risiko ini berasal dari kondisi tertentu atau memiliki karakter tidak berubah dari masa ke masa. Contohnya itu belum pastinya jika ada kejadian tersampar petir. Nah, yang selanjutnya itu resiko dinamis, di mana resiko ini berasal dari kondisi tertentu dan memiliki karakter yang dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Contohnya itu semakin berkembangnya teknologi. Jadi kita tidak dapat memprediksi kondisi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada resiko subjektif, di mana resiko ini berasal dari pengambilan keputusan yang ragu atau cepat jika mengalami hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya itu ada resiko objektif. Resiko objektif ini berasal dari parameter pengamatan yang pernah dialami. Selanjutnya itu perhitungan resiko, di mana obligasi yang dijual oleh pemerintah memiliki resiko yang sangat kecil. Sedangkan saham yang dijual oleh perusahaan memiliki resiko yang sangat besar. Nah, di sini ada beberapa contoh penyebaran retur yang diharapkan sangat tinggi. Yang pertama itu ada standar defisiasi atau simpangan baku, yaitu perkiraan peluang perbedaan return sesungguhnya dengan return yang diinginkan. Yang selanjutnya itu ada varian, yaitu nilai kuadrat dari standar defisiasi. Pada statistik, varian merupakan besarnya penyerapan dari penyebaran peluang yang merupakan kuadrat dari standar defisiasi. Contohnya itu, bila standar defisiasinya 10, berarti variannya adalah 100. Perbedaan biaya, pendapatan, dan keuntungan dari total yang direncanakan dari pusat penganalisisan dan pertanggungjawaban varians bisa dihitung. Apabila ada varians yang kurang menguntungkan, maka akan dievaluasi dan dicari perbaikannya. Yang selanjutnya itu ada coefficient of variation, yaitu sebuah pengukuran penyebaran relatif atau resiko relatif. Selanjutnya adalah perhitungan return. Tingkat dari sebuah keuntungan bisa dikatakan sebagai return. Contohnya, apabila membeli saham seharga Rp500, pada tahun yang akan mendatang harga jual saham tersebut menjadi Rp700, maka perusahaan harus membayar dividen kepada investor tersebut sebesar Rp200. Lalu, berapakah return investasi atau tingkat keuntungannya? Untuk mencari tahu return investasinya bisa dihitung dengan cara return sama dengan Rp700 ditambah dengan Rp200 dikurang dengan Rp500 dikali 100% dibagi Rp500 sama dengan Rp400 dibagi Rp500 dikali 100%. Periode tingkat keuntungannya bisa dihitung berdasarkan hari, bulan, dan atau tahun. Berdasarkan contoh tersebut, periode yang digunakan adalah periode tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa sang investor mendapat keuntungan sebanyak 80% per tahun. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam resiko dan tingkat pengembalian dibagi menjadi dua model. Yang pertama ada CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Dalam CAPM dijelaskan bahwa return dengan beta memiliki hubungan, karena pada beta memperlihatkan gerakan atau hubungan antara saham dengan pasar saham secara keseluruhan. Yang kedua adalah APT atau Arbitrage Pricing Theory. Pada tahun 1976, teori ini dikembangkan oleh Stephen A. Ross yang menyatakan jika harga aktiva dapat dipengaruhi dari berbagai faktor. Yang terakhir, ada tindak lanjut paling penting di bidang investasi, yaitu pengambilan keputusan atau decision making. Ketika mengambil keputusan sering muncul berbagai kondisi. Akan tetapi, secara umum dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu yang pertama adalah kondisi pasti.
Dalam mengambil keputusan pada kondisi ini dilakukan dengan tidak memiliki banyak pilihan, karena keputusannya sudah jelas pada tujuan yang ingin dituju. Yang kedua, yaitu kondisi tidak pasti. Kegiatan mengambil keputusan pada kondisi ini lebih sukar atau lebih susah, karena keputusan yang diambil tidak diketahui nilai peluang keberhasilannya. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena sedikitnya informasi yang didapat, baik informasi dari hasil penelitian ataupun rekomendasi dari orang yang dipercaya. Yang terakhir yaitu kondisi konflik. Kegiatan mengambil keputusan di kondisi ini bisa saja memunculkan dampak yang merugikan bagi salah satu pihak. Kondisi ini munculnya keputusan sudah dimulai dari keadaan yang bertentangan pada kedua belah pihak. Pendekatan teori permainan bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang ada pada kondisi ini. Pada dunia bisnis, teori permainan digunakan pada kondisi tawar-menawar harga, bahkan ketika terjadinya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Sekian pemaparan materi pada pertemuan 19 ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.